Cara untuk membuat presensi kehadiran. Untuk kali ini, contoh yang saya berikan adalah presensi kehadiran untuk masing-masing mata pelajaran. Perbedaannya, jika presensi kehadiran harian itu diisi setiap hari oleh siswa, sedangkan untuk presensi mapel itu diisi hanya pada saat jadwal mata pelajaran tersebut. Untuk membuat presensi kehadiran, Bapak Ibu perlu masuk terlebih dahulu ke course mata pelajaran. Untuk kali ini saya masuk ke course TIK 11 MIPA 1. Kemudian, karena presensi itu diisi setiap minggu, maka saya tambahkan presensinya di bagian paling atas, bukan di topik mingguan, karena topik mingguan itu secara logika hanya berlaku 1 minggu, sedangkan presensi kehadiran itu berlaku setiap minggu. Di sini saya jangan lupa untuk menghidupkan mode ubah supaya muncul opsi untuk menambahkan. Setelah kita hidupkan mode ubah, klik tambahkan sebuah aktivitas. Di sini saya klik, lalu pilih attendance yang ini, kita klik, lalu akan muncul form untuk diisi. Di sini jika ada tanda seru berarti kolom ini wajib diisi. Ini adalah nama, kita berikan judul. Judul itu untuk memudahkan siswa dalam mengetahui apa fungsi dari sebuah tools atau menu. Di sini saya beri nama presensi kehadiran. Untuk yang lain saya abaikan saja. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan, boleh bisa tambahkan penjelasan di deskripsi dan lain sebagainya. Kalau sudah, klik simpan dan tampilkan. Nah, di sini masih kosong, belum ada pilihan pengisian. Sekarang kita tambahkan ke add session. Nah, di sini akan muncul lagi form yang lebih kompleks. Ini tanggal. Tanggalnya adalah tanggal presensi kehadiran tersebut. Misalnya dimulai dari tahun ajaran, awal tahun ajaran yaitu tanggal 12 Juli. Di sini saya pilih 12 Juli. Lalu untuk waktu, ini waktu presensi. Kita atur kapan siswa bisa mulai presensi dan kapan presensi ditutup. Misalnya ini presensi saya buka mulai pukul 6 dan saya tutup pukul 15.30 misalnya. Seperti ini, atau bisa juga misalnya pukul 12 dan lain sebagainya. Silakan bisa disesuaikan dengan kebijakan Bapak Ibu guru. Untuk deskripsi saya kosongkan, lalu kita berikutnya ke multiple session. Jadi, supaya presensi tersebut bisa berulang, misalnya pelajaran Bapak Ibu setiap hari Senin, maka setiap hari Senin siswa diminta untuk presensi, maka multiple session ini kita isi. Pada pilihan repeat the session, ini kita centang. Lalu kita sesuaikan repeat on, ini kita pilih hari di mana jadwal kita mengajar pada kelas tersebut. Misalnya saya mengajar hari Senin, maka Senin saya centang. Lalu di sini ada pilihan repeat every, ini kita pilih yang 1 week. Jadi setiap 1 minggu ada presensi yang perlu diisi oleh siswa. Repeat until, nah kapan siswa perlu presensi itu sampai kapan batas waktunya. Di sini misalnya saya pilih tanggal 30 Desember 2021 atau sesuai akhir tahun ajaran. Kemudian di isian berikutnya, student recording, ini pilihan allow student to record on attendance, ini kita centang. Jika tidak kita centang, maka
siswa tidak bisa mengisi sendiri, harus guru yang mengisikan presensi siswa. Nah, karena kita ingin siswa yang presensi sendiri, maka ini allow-nya kita centang. Untuk yang lain, kita abaikan saja, lalu klik tombol Add. Karena ini sudah tanggal 21 dan ini tanggal 12 tidak bisa, jadi di sini saya pilih tanggal 21 saja. Ya, Add. Nah, kemudian di sini muncul nanti maka dari setting kita tadi, ini muncul presensi yang perlu diisi oleh siswa ada sebanyak 23 session. Mulai dari tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 27 Desember. Jadi setiap hari Senin di sini sudah ada kolom untuk presensi. Kemudian kita pilih, kita atur status set. Di sini kita klik. Untuk status set, jadi ini untuk menentukan apakah siswa mendapatkan poin penuh karena hadir tepat waktu, atau mendapat pengurangan poin karena terlambat, atau siswa izin, atau justru alpha. Di sini ini secara default dalam bahasa Inggris bisa kita atur, bisa kita ubah, misalnya present kita ubah menjadi hadir. Lalu L, ini late, kita ganti menjadi T, ini artinya terlambat. Lalu E, excuse, ini jadi I atau izin. Dan A, absen, itu alpha. Lalu, kita tentukan pilihan hadir ini berlaku sampai berapa menit setelah presensi dibuka. Misalnya, jika kita pembelajaran seperti biasa, siswa dianggap masuk tepat waktu jika datang antara pukul 6 sampai pukul 7. Berarti presensinya tersedia selama 1 jam atau 60 menit. Jika siswa datang lebih dari jam 7 atau presensi lebih dari jam 7, maka siswa dianggap terlambat. Nah, ini kita gunakan untuk mengatur hal tersebut. Jadi, pilihan siswa untuk bisa klik atau memilih keterangan presensi hadir itu ketika sudah berapa menit dari pukul tadi yang sudah kita atur pukul 6. Misalnya, karena ini PJJ, saya beri kelonggaran, siswa saya anggap hadir tepat waktu jika presensi sebelum pukul 8. Berarti dari jam 6 sampai jam 8 itu 120 menit. Nanti setelah pukul 8, maka pilihan hadir ini akan hilang. Berikutnya terlambat. Terlambat itu tadi dari jam 6 sampai pukul 15. Misalnya saya batasi hanya sampai pukul 12. Siswa dapat mengisi presensi terlambat. Berarti 6 jam kali 60 menit, 360 menit. Berarti setelah 6 jam atau setelah pukul 12, pilihan terlambat ini akan hilang. Untuk izin tidak saya batasi, karena izin bisa sewaktu-waktu ada. Alpha juga tidak saya batasi. Ini kita pilih update. Ya, sudah, berarti sudah selesai. Kita bisa lihat ke session. Nah, di sini jika sudah seperti ini, maka artinya presensi kita sudah jadi.